Belum? Iya, puji Tuhan ya. Kita boleh dipersatukan kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tidak lupa saya juga ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Selamat datang pula, bisa beribadah bersama-sama dengan kami semuanya. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita akan fokuskan segala peradaan kita kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa kasih-Nya kepada kita. Dialah penyelamat kita. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Setiap hari aku mau memuji karena keajaiban kasih-Mu. Kita akan pujikan bersama-sama, nyanyi dan bersoraklah. Kita meyakini bahwa Allah adalah penghibur
menghibur kita di dalam setiap kesesakan kita. Kita akan pujikan sekali lagi pujian ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Janji-Mu luar biasa bagi kami semuanya. Bahkan kasih-Mu yang tak terbatas boleh kami nikmati, boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Perkenankan kami Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami boleh datang menyembah Engkau. Kamu boleh datang untuk menerima berkat-berkat firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea. Tuhan berkati setiap kami yang sudah hadir saat ini Bapak. Urapi kami, hati kami, segala keberadaan kami. Biarlah Roh Kudus yang akan menguasai kami. Sehingga kami boleh menerima berkat Tuhan dan kami pulang tidak kehilangan berkat itu Tuhan. Namun kami senantiasa bertumbuh di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus boleh bersemayam dalam hati kami. Dan Tuhan akan memimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Dalam tangan-Mu Yesus kami persembahkan rasa syukur dan doa kami ini. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan muji Tuhan kembali. Maju terus, kita tidak pernah berhenti ya untuk maju menjadi saksi Yesus. Kami mengajak untuk kita berdiri bersama-sama, kita pujikan dengan semangat. Love you.
Puji Tuhan, kita semuanya tetap maju untuk menjadi saksi Kristus. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Kita bersama-sama akan membacakan ayat-ayat Alkitab yang diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai 7. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 7. Ya. Kita akan bacakan bersama-sama ya dari ayat 1 sampai 7. Yohanes 21 ayat 1, mari kita mulai. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Demikian firman Tuhan yang nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Bagaimana sih arti kehadiran Tuhan itu dalam kehidupan kita? Kalau tadi kita sudah baca bersama-sama dalam firman Tuhan ya, bagaimana arti keberadaan Yesus itu dalam diri murid-muridnya. Nah, bagaimana dengan kita? Nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh Bapak Pendeta melalui khotbahnya. Kita akan persiapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat bersama-sama.
yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Diakon Wardoyo Ruslan. Namun sebelumnya mari kita akan memuji Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Kita mengimani bahwa Allah senantiasa memelihara kita karena Dia baik dan Dia selalu baik bagi kita. Dalam setiap badai cobaan, semuanya boleh Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan kita. Dia selalu baik. Ku tahu Baik, mari kita kembali bersama-sama dengan kepala untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami imani dan kami yakini dalam Yesus Kristus, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pimpinan dan campur tangan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan telah kembali mengantarkan kami untuk bersama-sama memuji dan muliakan Tuhan, untuk bersama-sama mendengarkan dan kebenaran Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan kami terima dan yang sudah kami terima akan Tuhan tanamkan di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh berjalan dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, sebelum kami menaikkan doa-doa khusus pada pagi dan siang hari ini, kami mohon Tuhan akan sucikan kami. Kalau ada hal-hal yang mengganggu di dalam pikiran kami, kiranya Tuhan akan lepaskan,
sehingga tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menyampaikan permohonan-permohonan khusus secara khusus pada pagi hari ini. Tuhan, kami tak henti-hentinya berdoa, mohon belas kasihan Tuhan, agar saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, mohon Tuhan akan berikan kesehatan yang sempurna, kesembuhan yang baik, sehingga saudara-saudara kami ini boleh sehat seperti sedia kala. Kami ingat akan Pak Riko Tuhan, kami juga ingat terus akan Pak Effendi, demikian juga bagi Ibu Sitomorang maupun Ibu Kasiman. Mohon Tuhan akan tilik satu persatu orang-orang yang baru saja hamba-Mu sebutkan, sehingga apa yang menjadi kerinduan mereka dan juga kerinduan kami, agar mereka akan Tuhan pulihkan seperti sedia kala. Itu adalah harapan kami. Mohon Tuhan akan sempurnakan setiap obat, setiap perawatan yang dilakukan, sehingga boleh mempercepat proses kesembuhan bagi saudara-saudara kami itu. Demikian pula kami juga berdoa Tuhan tantinya untuk PKRB dan juga PKMB. Kiranya Tuhan akan pimpin mereka, baik dalam studinya, baik dalam pertumbuhannya, baik dalam pekerjaannya, dalam calon teman hidupnya. Kiranya Tuhan akan campur tangan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga terus berdoa untuk program gereja ini dalam tahun 2023. Kiranya juga Tuhan akan campur tangan, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, Tuhan akan kabulkan. Pakailah Tuhan tiap-tiap orang yang ambil bagian di dalam beritaan Injil, sehingga mereka boleh mewartakan mulai dalam tiap-tiap keluarga. Kami rindu Tuhan, agar tiap-tiap keluarga Tuhan antarkan untuk berbakti bersama-sama di tempat ini. Kami juga ingat dan berdoa terus untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia maupun Yayasan Baptis Indonesia dan juga Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, dan juga lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Kiranya Tuhan akan campur tangan, sehingga lembaga-lembaga ini dapat dijadikan alat untuk pemberitaan firman Tuhan. Berilah Tuhan pendanaannya, dan berilah Tuhan atau antarkan Tuhan orang-orang yang rindu untuk menjadi hamba Tuhan. Pada saat ini kami juga terus berdoa untuk pemerintah dan negara kami, khususnya menjelang Pilpres tahun 2024 nanti. Mohon Tuhan akan berikan suasana yang sejuk. Jauhkan Tuhan dari hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga tidak terjadi konflik horizontal di dalam negara ini. Oleh karena itu kami hanya mohon, berharap, dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga orang-orang yang akan terpilih nanti adalah orang-orang yang takut akan Tuhan
dan juga berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya kami juga berdoa untuk kota Cimahi dan Bandung, di mana kami berdomisili, kami tinggal, kami boleh berbakti di tempat ini. Kiranya juga Tuhan akan pimpin para pemimpin kota ini, baik wali kota, baik gubernur maupun aparat-aparat yang ada di bawahnya, sehingga boleh membawa kota ini menjadi lebih baik dari masa-masa yang lalu. Terima kasih Tuhan Yesus sekali lagi atas campur tangan Tuhan, sehingga kami boleh berbakti seperti sekarang ini. Kiranya semua itu karena kasih Tuhan kepada kami semuanya. Akhirnya kabulkanlah Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami yang sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya itu, karena hanya kepada-Mu lah kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih Bapak Diakon Wardoyo yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya, masih semangat? Masihnya setengah sekali, kecil. Masih semangat? Masih kurang. Masih semangat? Nah, saya mau lihat nih, ibu-ibu dan para wanita. Coba sejauh mana semangatnya? Silakan bertepuk tangan sekencang mungkin. Oke, berarti semangat ya. Saya mau dengar bapak-bapak dan pemuda, silakan bertepuk tangan. Wow, kelihatan semangatnya. Saya mengajak untuk kita berdiri bersama-sama. Kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sebagai penara yang teguh membentengi kita. Allah yang perkasa, Dialah Allah yang kekal. Siapa namanya? Iya. Siapa namanya? Iya, Yesusnya kok setengah-setengah kayaknya ya, nggak yakin. Siapa namanya? Yesus. Iya, kita memiliki Yesus ya. Allah yang perkasa, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kita akan pujikan namanya Tuhanku, ada kuasa di dalam namanya. Mari kita bertepuk tangan. Saya mengajak kaum wanita terlebih dahulu ya, memujikan pujian ini. Silakan kaum wanita.
Puji Tuhan, hanya kemuliaan bagi Dia. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita hari lepas hari karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini kita juga akan persiapkan hati kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan perpuluhan kita. Dimohon untuk keluarga Bapak Susanto untuk menolong dalam mengedarkan kantong persembahan. Dipersilakan, Ibu Presi akan memimpin dalam doa. Terima kasih Pak Santo yang sudah memimpin dalam doa. Dipersilakan. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang ingin persembahkan persembahannya melalui transfer, bisa Bapak Ibu Saudara transfer melalui rekening gereja dengan nomor rekening gereja yang terpampang di layar. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang berjudul Arti Kehadiran Yesus yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea. Namun sebelumnya kita akan dipersiapkan hati kita melalui satu pujian yang akan disampaikan oleh duo. Nah, siapakah duo itu? Dipersilahkan saudara dan saudari kita yang kekasih. Nanti setelah pujian ini, waktu langsung saya kembalikan kepada Bapak Pendeta. Dipersilakan.
Selamat siang Bapak Ibu jemaat terkasih. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Pendeta. Saya mau sedikit kesaksian. 1 bulan ini kayaknya berat banget. Karena saya harus berperan sebagai kepala rumah tangga, ibu juga. Tapi saya bersyukur selalu ada jemaat-jemaat. Saya tetap dengan prinsip saya, gereja adalah rumah saya dan jemaat adalah keluarga saya. Banyak dukungan, doa, dan selalu support saya supaya saya kuat. Mungkin saya sedang bukan diuji, tapi saya sedang dicintai oleh Tuhan. Karena setiap proses kehidupan selalu ada naik turunnya atau pasang surutnya. Kesempatan hari ini saya juga berkesempatan dikasih Pak Pendeta lagu yang mungkin sudah Ibu Bapak sudah dengar, tapi ini pertama kalinya untuk saya nyanyikan. Biasanya cuma dengar-dengar gitu aja. Terima kasih. Jalanmu tak terselam oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan,
arti kehadiran-Mu Tuhan. arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Ya, makasih Bu Rapi, Saudara Triaman. Pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya, meskipun di tengah badai, di tengah tantangan hidup, ya, kalau kita menempatkan Tuhan di sisi kita, kita bisa melewati. Amin Bapak Ibu. Itulah janji Tuhan dan kekuatan kita bisa kuat sampai hari ini. Karena kita bisa memaknai Tuhan sangat dekat dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan tentang arti kehadiran Yesus, kita berdoa lebih dulu. Kemuliaan hormat bagi Engkau, Bapa yang di surga, dengan Putramu Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus kami mohon pimpinan saat kami belajar firman, sehingga apa yang kami lihat, kami dengar, iman kami boleh bertumbuh karena kebenaran firman Engkau. Berfirmanlah, pakai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, kami siap belajar firman Tuhan hari ini. Amin. Arti kehadiran Yesus. Orang memaknai kehadiran Yesus hanya di gereja. Memuji sukacita, tertawa penuh, bisa penghayatan hanya di gereja. Tapi setelah keluar, penghayatan itu justru yang dibutuhkan kadang tidak nampak. Kan itu jarang ya, di gereja haleluya, Yesus yes. Keluar gereja ada tantangan, sedikit sudah. Yesus tidak pernah dikedepankan. Kan itu saudara, kita melihat arti kehadiran Yesus di tengah-tengah muridnya. Ini masih suasana Paskah. Besok tanggal 18 Mei, kenaikan Yesus ke surga. Berulang-ulang Yesus menampakkan diri kepada muridnya. Khusus di Injil Yohanes ini penampakan Yesus yang ketiga. Mari kita melihat seperti ayat yang sudah kita baca tadi. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Perhatikan, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Petrus, juru bicara para murid, yang selalu vokal, yang selalu merespon duluan apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus beritahukan, Petrus selalu di depan. Tatkala Petrus, "Saya pergi menangkap ikan." Karena apa? Menunggu yang tidak jelas. Apa yang sudah dikatakan Yesus ya, "Pergilah kamu ke Danau Galilea. Aku akan menyatakan diri kepada engkau." Kapannya enggak jelas. Kita ini pekerja nelayan yang hebat.
Profesi kita nelayan yang tahu betul bagaimana menangkap ikan. Tapi kenyataan itu tidak membuahkan hasil sehingga hasilnya kosong. Perhatikan, mereka berangkat naik perahu tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kalau menunggu jam 9, jelas jam 9. Tapi kalau enggak jelas bagaimana? Perasaan Bapak Ibu. Dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Kemarin saya sama Diakon Madoyo ya, di BRI 3 jam lebih ya. Ya. Menunggu ya. Enggak jelas sampai kapan di sini. Dari jam 8 sampai jam 11. Kalau enggak jelas pasti ya dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Disitulah Petrus dan teman-temannya. Ya lebih baik mari kita menangkap ikan, menjadi nelayan lagi. Para murid di sini lupa komitmennya. Bagaimana 3,5 tahun sebelumnya bertemu Tuhan Yesus, kamu akan kujadikan penjala manusia, bukan sekedar penjala ikan. Di sini ya, perjumpaan 3,5 tahun saat mereka mengambil keputusan mau menjadi nelayan lagi, mereka lupa komitmen di sini. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ini janji Yesus yang pertama tatkala para murid ini bertemu. Kamu jangan kembali ke pekerjaan yang lama. Inilah kamu nanti, mari ikutlah aku. Setelah masa penyalipan dan kebangkitan Yesus dan mereka tidak sabar menunggu janji Tuhan, mereka berkomitmen menjadi nelayan lagi. Mereka merasa tidak berdaya, kesabarannya kurang teruji. Daripada enggak jelas, dampaknya apa? Jika kita perhatikan tadi, semalaman mencari ikan tidak satu pun, seekor pun tidak mendapatkan ikan itu. Lanjut deh. Ya. Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kalau di teksnya itu nukti epiasan uden. Kosong hasilnya. Sia-sia. Para murid itu mengandalkan kemampuannya, keahliannya, kepintarannya. Karena itu tanpa Tuhan kehidupan kita itu hampa. Pengalaman tidak menjamin keberhasilan. Murid kurangnya apa? Para murid Yesus itu latar belakangnya kebanyakan nelayan. Karena tinggalnya di sekitar Danau Galilea. Danau Galilea, Danau Tiberias, Danau Genesaret, itu sama juga Danau Galilea. Tapi tatkala mereka tidak melibatkan Tuhan dalam mencari ikan itu, pengalaman tidak menjamin seseorang itu mencapai hasilnya. Di sini saudara, ya, kalau kita tidak melibatkan Tuhan, nol hasilnya. Kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan dulu, nol hasilnya. Masa Pak? Ya. Justru saya kalau rajin ke gereja, tiap hari berdoa, membaca firman Tuhan, rajin ibadah, malah saya banyak masalah. Malah saya banyak kesulitan. Justru tatkala gak pernah berdoa, gak pernah ibadah,
happy-happy saja, ingat tipuan iblis. Endingnya maut itu akan merenggut kita. Dia sedang menguji Tuhan. Kalau saya ke gereja, kalau saya aktif menyembah Tuhan, rajin beribadah, justru tantangan semakin banyak, Pak. Tapi tatkala saya enggak pernah ke gereja, enggak pernah mengembalikan milik Tuhan, happy aja. Enggak pernah melibatkan Tuhan. Kalau itu sudah terjadi dan makin keras hati kita, saudara, maut menghampiri orang tersebut. Karena Tuhan sudah dianggap mati, Tuhan tidak bangkit lagi. Kehadiran Tuhan nol dalam kehidupannya. Inilah dampak para murid Petrus dan teman-temannya. Meskipun ahli mencari ikan, meskipun profesinya nelayan bertahun-tahun tanpa melibatkan Tuhan, nol hasilnya. Petrus tahu kapan ikan itu didapat, jam berapa, malam itu seperti apa, pagi itu seperti apa, pasti sudah ahli. Kalau orang ahli membuat meja kayu, sudah nggak usah diajari, pasti mereka cepat dan terampil. Begitu juga para nelayan di sini. Tapi tanpa Tuhan ternyata hasilnya nol. Nukti epeisan uden. Kepintaran, keahlian tanpa Tuhan sia-sia. Apalagi sudah menomorduakan Tuhan. Mari kita lihat sekilas. Orang-orang yang selalu meremehkan kuasa Tuhan. Ini pernah kita lihat ya. Contoh di situ, Kempinas di situ. Ini peringatan untuk kita semua, khususnya kaum remaja. Mereka mau berangkat merayakan ulang tahun anaknya. Ibunya mendoakan, hati-hati ya, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati engkau. Tapi anaknya bilang apa? Saya enggak butuh Tuhan. Kalau Tuhan mau ikut silahkan digaransi. Kehadiran Tuhan enggak perlu. Wah, anak ini kurang ajar ya. Doa ibunya terbaik, dia menyepelekan. Apa yang terjadi di situ? Kempinas di situ, anak-anak di situ, semua tewas. Justru telur, barang-barang yang ringkih di bagasi belakang mobilnya itu, saat mobil itu hancur, enggak pecah. Hei anak-anak remaja, ya, pemuda, dan semua kita. Ini bukti ya, contoh anak-anak yang meremehkan Tuhan. Dan tidak menuruti apa? Nasihat orang tuanya. Dampaknya seperti itu, tragis. Nevas, calon presiden Brasil saat itu. Saya mendapat 50.000 suara dari partai saya. Sudah optimis ya? Pasti saya terpilih. Tak seorang pun lawan partai saya yang akan menjatuhkan. Termasuk Tuhan. Betul-betul mengesampingkan kehadiran Tuhan. Karena sudah mendapat apa? 50.000 suara dari partainya. Besoknya apa yang terjadi? Penyakit remeh-temeh, dia meninggal. Ingat peristiwa Herodes yang meninggal di Kisah Para Rasul 12 itu? Sangat sombong. Aku Tuhan. Malaikat Tuhan menampar dan dia mati dimakan cacing. Saudara, hidup kita kalau tidak melibatkan Tuhan hasilnya kosong. Oke kalau secara jasmani, secara materi, secara rupiah
Tapi jiwa kita kalau kosong itu seperti orang itu stres. Meskipun gajinya banyak. Meskipun hasilnya optimal. Tapi jika tidak melibatkan Tuhan, sia-sia orang. Contoh John Lennon ya, yang digandrungi di era musik. Mungkin era Pak Mister, mungkin era Diakon Wardoyo. Ya, tahun 80, 70 itu digandrungi dia. Dia katakan apa? Saya lebih terkenal daripada Yesus Tuhanmu. Dan menantang apa? Coba, siapa yang lebih terkenal saya daripada Yesus? Siapa yang terlebih dulu akan lengser atau usur? Pasti Yesusmu. Sebagian besar penggemarnya kecewa dengan pernyataan John Lennon ini. Dan itu terus didengungkan tatkala populer. Apa yang terjadi, saudara? Dia mampus. Pernyataan-pernyataan yang mengesampingkan Tuhan tidak ada, kehadiran Tuhan nggak perlu. Pentingnya kehadiran Tuhan memberi kekuatan kepada diri para murid tadi. Lanjut, Pak. Mari kita perhatikan ayat 45 ini. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ya, kalau kita lihat teks aslinya di situ, Yesus paidia, miti, pros pagion, ekete, ekri, tesan auto, Mari kita perhatikan, mengapa Yesus memanggil para murid yang sudah dewasa notabene itu, katakan, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Itu kalau di tekasinya lauk pauk bisa berarti prospagion. Adakah kamu mempunyai makanan tambahan? Atau lauk pauk itu, atau makanan tambahan itu? Tidak ada. Kata di sini bisa berarti Yesus mengatakan ada yang bisa saya bantu. Ya, ungkapan mite pro bagion ECT, ada yang bisa saya bantu. Hai anak-anak, yuk jujur, anak remaja, pemuda, ya, lebih senang curhat atau menyatakan masalah kepada temannya atau orang tuanya? Kevin, Gerin, Andreas, biasanya lebih senang curhat kepada temannya daripada orang tuanya. Terlebih kepada Tuhan. Perhatikan di sini. Hai anak-anak, murid mengalami pertumbuhan seperti anak remaja di situ. Tuhan menyapa kepada para murid itu. Ini simbol kedekatan Tuhan kita sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Dan tahu persis kebutuhan, keperluan, masalah anak itu. Kalau Gerin punya masalah nggak pernah cerita pada orang tuanya gimana? Orang tuanya tahu Gerin? Pasti nggak tahu. Karena itu Yesus katakan, ada yang bisa saya bantu anak-anakku. Kamu itu sudah seharian bekerja. Kamu itu sudah seharian berjerih lelah. Semalam ingin menangkap ikan, hasilnya kosong. Yesus bertanya, hai anak-anakku. Respon Tuhan Yesus saat kita tidak berdaya, Yesus siap menopang,
menghibur, memulihkan. Karena dialah Bapa kita, dia sahabat sejati kita. Nah, hari ini kita pegang. Hai anak-anakku. Atau yang sederhananya, ada yang bisa saya bantu? Tentunya tidak keinginan kita, tapi apa yang kita butuhkan saat ini. Adakah yang kita butuhkan saat Tuhan atau firman-Nya berkata, adakah yang ingin saya bantu? Seandainya Pak Jokowi memberi sambutan di sini, apa yang dibutuhkan gereja ini? Pasti kita menyampaikan sesuatu. Program kita, prioritas kita. Ingat saat jalan di Lampung itu, viral itu ya, Pak Jokowi survei dan tempatnya seperti itu, langsung ratusan miliar digelontorkan. Itu yang dibutuhkan masyarakat Lampung. Kalau Tuhan berkata ada yang saya bantu, apa yang kau butuhkan? Teks konteks di sini yaitu ikan. Dengan makanan itu murid-murid bisa sehat, bisa survive kehidupan. Kan tuh saudara, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk di sini menekankan bahwa tatkala kesulitan, Tuhan seperti Bapa kita, Yesus seperti sahabat kita. Kita perlu mengutarakannya. Apa toh yang perlu kita butuhkan saat ini? Mungkin damai, sukacita, mungkin pengampunan, mungkin pemulihan. Itu perlu kita utarakan kepada Tuhan. Jawab mereka apa? Adakah kamu punya lauk pauk? Jujur, tidak ada. Yesus memberikan lauk pauk, makanan tambahan untuk kehidupan para muridnya. Responnya Tuhan sangat peduli. Kehadiran Tuhan melihat ya, kehampaan, kesia-siaan pekerjaan para murid. Lalu Yesus hadir menampakkan diri kepada muridnya. Dan Yesus mengatakan, pai dia, hai anak-anak. Di hadapan Tuhan kita seperti anak-anak. Dan Tuhan Bapanya. Hubungan yang harmonis itu saudara, seharusnya kita syukuri. Tidak ada Allah di dunia ini yang menggambarkan Allahnya sebagai Bapa. Seperti iman Kristen ajarkan di sini. Jadi di sini menandakan Tuhan tahu kesusahan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu kesulitan kita. Dan Tuhan kita tidak tidur, tapi hadir di tengah-tengah hidup kita. Lanjut Mbak. Bagaimana? Ayat 6 dikatakan di situ. Maka kata Yesus kepadanya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yang merah ya, perhatikan. Balete eista degia meritu ploiu to diktuon kai eu resete. Itu menandakan apa? Perintah Tuhan jika kita mentaatinya, berkat itu akan hadir. Berkat itu akan datang. Tebarkanlah jalamu ke kanan. Ini jangan kita istilahnya saklek.
Oh kalau usaha kita ke kiri nggak bisa, kita harus ke kanan. Jangan seperti itu. Itu tafsiran yang salah. Tapi ini mengandung ketaatan. Ya. Tapi kalau kita bicara teks konteks, kalau kita bicara dalam beberapa kitab Injil, dombaku akan ada di sebelah kanan, umatku akan di sebelah kanan, orang-orang pilihanku akan di sebelah kanan. Kanan melambangkan umat Allah. Tapi belum tentu. Ya. Kalau di Indonesia gini baik ya, butuh apa ya? Bu Ratna ya baik. Belum tentu di negara lain gini baik. Justru di gini bisa dikatakan menghina. Belum begitu. Gini di negara oke, di negara yang lain oke. Sering Yesus mempraktekkan mujizatnya tidak satu cara, tapi berbagai cara. Mengusap, menjamah, sehingga orang tidak apa? Mendewakan itu. Mari kita lihat, tebarkanlah jalamu ke kanan. Itu mengandung konsekuensi ketaatan para murid diuji. Meskipun kamu sudah ahli, meskipun kamu sudah pandai, tapi kalau enggak mentaati Tuhan, hasilnya nol. Tapi tatkala para murid ini balete aisde kaya meritu pleu tu diktuon, tebarkanlah, lemparkanlah balete jalamu ke kanan, dan itu diikuti. Karena itu ketaatan mendatangkan berkat. Kairo, sukacita. Eirene, damai sejahtera. Di sini saudara, ketaatan seseorang mendatangkan berkat. Dan tadi sudah kita diskusikan di sekolah minggu dewasa ya, berkat itu dalam tanda kutip tidak selalu berupa apa? Rupiah. Tadi Pak Mister menyampaikan. Berkat itu tidak selalu jasmani. Tidak selalu uang. Tidak selalu apa yang kita berikan dikembalikan. Berkat itu hal yang kita butuhkan. Mungkin kita butuh pengampunan. Mungkin kita butuh sukacita. Mungkin kita butuh kekuatan. Atau hal-hal yang jasmani tadi. Jadi ketaatan di sini akan mendatangkan berkat. Dan para murid di sini apa dikatakan tadi? Plutus tuk iktun. Ya. Plutus tuk ikun. Menariknya lagi karena kebanyakan ikan yang masuk ke dalam. Tangkapannya luar biasa datang. Karena apa? Taat kepada Tuhan. Tidak goyah dan menekankan apa yang dikatakan Tuhan itu diamini. Itulah ketaatan. Yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan ingin berkati. Di tengah-tengah tantangan kesulitan kita bisa melayani Tuhan, kita bisa mengucap syukur, itu juga berkat. Itu yang justru kita butuhkan dalam kehidupan kita. Jadi di sini ketaatan mendatangkan berkat. Baik sukacita atau kairo, dan eirene atau salom atau damai sejahtera. Jadi tidak sia-sia kalau kita mentaati Tuhan. Sering saya katakan, firman Tuhan itu jangan dibalik-balik. Atau kita seperti teologi kemakmuran. Saya taat pada Tuhan, Tuhan akan melimpahkan saya. Saya akan memberi, pasti Tuhan akan menopang kehidupan saya. Dia tuh memancing Tuhan. Sumber berkat kan Tuhan, otoritas ya Tuhan. Teologi kemakmuran merusak pengajaran yang alkitabiah. Kalau orang Kristen sakit, itu berarti kurang imannya.
Kalau orang Kristen bermasalah, perlu dipertanyakan imannya. Kalau orang Kristen gak diberkati, kehidupannya perlu dipertanyakan imannya. Kita itu anak raja, gak boleh miskin, gak boleh sakit, gak boleh ada masalah. Ingat, teman hidup memang seiman. Satu terang di dalam Tuhan. Tapi kalau satu pengajaran salah, juga keluarga itu enggak happy. Contoh, teman olahraga saya pernah saya katakan ya, dia GKI, istrinya karismatik, anti dokter. Tatkala mau menyekolahkan anaknya, kuliah butuh biaya, gue punya tanah, yuk dijual untuk mensupport anak kita bisa kuliah. Istrinya berkata apa? Bapak ini gak beriman. Gak beriman, berdoa pasti Tuhan berkati. Saya sudah berdoa, suaminya gitu. Yang punya itu ini berkatnya. Untuk kuliah anak kita, enggak, kita harus berdoa. Akhirnya keluarga itu apa? Enggak sejalan, kelihatannya seiman. Tapi pengajaran doktrinnya salah, bisa bumerang di dalam keluarga itu. Karena itu, ya, mencari gereja dengan pengajaran yang betul dan doktrin yang benar. Satunya merayakan Natal, terus suaminya tidak. Lihat Alkitabmu, Natal ada ndak, menghakimi suaminya, istrinya. Kan gak ada, berarti kamu salah. Kelihatannya seiman. Tapi kalau pemahaman pengajaran salah saudara, ruwet suami istri dan anak-anak itu. Kan itu perlu pemahaman yang selaras. Gak menjamin meskipun sama-sama Kristen, tapi seperti apa pengajarannya? Sehingga suami istri itu saling menghakimi. Tatkala sakit juga gitu. Istrinya, gak usah ke dokter. Kita punya Tuhan yang tabib agung, yang luar biasa. Dokter juga dipakai Tuhan. Ya. Kita ke dokter, dia tahu penyakitnya apa, diagnosanya jelas. Enggak, aku punya Tuhan Yesus. Bagaimana perasaan suami gitu? Istrinya seperti itu. Suami ke kanan, istri ke kiri, enggak sejalan terus. Pengaruh apa? Pengajarannya membuat umat bingung. Kan itu hati-hati. Kalau kita melihat pengajaran via YouTube, via medsos, bersyukur kita punya sekolah minggu. Di situ bisa disaringkan, di situ bisa dibedah. Sehingga kita mendapatkan pengajaran yang betul, Bapak Ibu. Karena disitulah kita bisa matang, bertumbuh, pengenalan kita akan Tuhan dengan baik. Kembali ke sini, ketaatan mendatangkan berkat. Itu yang diyakini para murid dan harus juga ada dalam diri kita. Ketaatan kita mendatangkan berkat. Kalau firman Tuhan, carilah Tuhan dahulu, baru semuanya akan ditambahkan. Amin Bapak Ibu. Matius 6:33. Orang sering membalik. Tuhan, saya bebaskan masalah saya dulu. Angkat masalah saya dulu. Berkati saya dulu. Gaji saya biar puluhan juta dulu. Baru saya ke gereja. Pret gitu. Ya. Itu tipuan iblis. Ya. Itu enggak sesuai firman Tuhan. Kalau ketaatan melalui proses saudara, dan itu kita akan teruji, dan kita semakin dewasa. Dan endingnya apa? Orang itu tidak akan menyangkal Kristus.
Tapi kalau pengetahuan Alkitab kita kepada Tuhan nol, saudara, mudah digoyahkan. Sehingga kita jauh dari Tuhan. Lanjut. Ayat yang terakhir. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Jadi kehadiran Kristus, betul para murid ini setelah mendapatkan berkat tadi, Petrus langsung, itu Tuhan. Langsung mengenali dan ada sukacita. Tidak ada apa? Kehampaan tadi. Kekesalan tadi. Seperti ayat 1 dan 2 tadi. Tapi di sini itu Tuhan. Mendengar itu Petrus langsung terjun. Lalu berpakaian dan mendapatkan Kristus. Jadi saudara, ada sukacita dalam kehidupan kita, itu kebutuhan kita. Oke, secara jasmani, rupiah, kita nggak pernah kekurangan. Tapi di luar sana banyak orang kekurangan apa? Sukacita, kekurangan syukur. Karena itu hidupnya nggak pernah apa? Cukup. Petrus di sini tatkala menemukan Tuhan, di sisinya, hadir di tengah-tengahnya, dan mereka peka. Para murid ini mengalami sukacita. Ada semangat, saudara. Dan justru di situ yang sedang dibutuhkan, diperlukan Kristus. Apakah berhenti di sini? Ya. Kalau kita melihat ayat 7 sampai 8 sampai 14, oh mereka diajak makan, diajak sarapan, nanti kita lihat ya. Tapi penting di sini ada sukacita mereka. Jika seseorang kehilangan sukacita, apa yang terjadi Bapak Ibu? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Nggak usah jauh-jauh lah, kita uji sekarang ya. Kalau kita itu, dalam tubuh kita itu kan ada imun. Kalau imun kita itu nggak baik, apa yang terjadi? Pasti penyakit mudah masuk. Kita sedang nggak fit, gitu ya. Dan fungsi imun dalam tubuh kita itu nggak bisa menangkis penyakit-penyakit atau makanan-makanan yang nggak sehat itu. Tubuh kita itu mudah rapuh. Ditambah lagi, kita sering patah semangat. Dah penyakitnya semakin menumpuk. Kan tuh dokter sering bilang ya, 80% penyakit itu dari dalam kita. 20% ya sisanya ya musibah. 80% ya dari dalam diri kita. Kalau kita tidak bisa menjaga imun tubuh kita itu tetap baik, saudara, penyakit-penyakit mudah masuk. Terlebih kita nggak ada gairah atau semangat, seperti firman Tuhan di sini, jika engkau tawar hati, mudah hopeless, nggak punya pengharapan, mudah khawatir, kecilah kekuatanmu. Tapi beda, di Amsal 17:22, hati yang gembira. Kalau kita ada sesuatu yang membuat kita sukacita, terlebih itu Tuhan, ya, itu adalah apa? Obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itulah kekuatan para murid tadi. Melihat Tuhan di tengah-tengah mereka, itu Tuhan. Hasilnya sudah memuaskan, hasil jalannya tadi karena ketaatan, dan melihat itu Tuhan tetap. Kesukacitaan para murid ini luar biasa. Mari saudara, kita contoh para murid ini. Dari kegagalannya sampai dia menemukan Tuhan. Sehingga hidup mereka ada sukacita, ada kekuatan di dalam Tuhan.
Lanjut, Ci. Jangan kita seperti orang-orang seperti ini. Tatkala sukses, tatkala berhasil, justru Tuhan itu dinomor duakan. Andrew tahu ya, pembuat, pencipta kapal Titanic. Ya. Kesombongan, kecongkaan. Kapal ini terhebat di abad itu, 1912. Gak pernah tangan bisa menenggelamkan kapal Titanic itu. Hanya dibuat dari sarana yang super canggih saat itu. Itu Andrew. Dan dia berkata lagi, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan. Sudah kalau orang-orang pintar tanpa Tuhan seperti itu ya. Tapi apa yang terjadi dalam perjalanan Titanic itu? Kita melihat, menyaksikan filmnya. Banyak meraih penghargaan luar biasa di situ. Kisah nyata itu. Alah, menyenggol batu karang sedikit bocor. Lalu kapal itu terombang-ambing dan endingnya tenggelam. Ini contoh orang-orang yang sombong. Tidak menempatkan Tuhan dalam kehidupan. Dan tatkala masalah datang, mereka hancur. Dan apa yang mereka dambakan, pamerkan kekuatannya itu hancur. Ingat Marilyn Monroe? Saat dia dalam kondisi stres dan pendeta Bill Graham mengunjunginya, saya nggak butuh firman Tuhan. Saya nggak butuh Tuhan. Dikunjungi pendeta Bill Graham. Saya nggak butuh firman Tuhan, saya nggak butuh Tuhan. Apa yang terjadi? Pendeta Bill Graham keluar, esoknya mengatasi stresnya, dia overdosis dan dinyatakan meninggal. Di tengah-tengah kepopulerannya. Siapa yang nggak terkenal? Wanita yang cantik itu. Kan tuh saudara, semuanya ini mengingatkan kita. Kehadiran Yesus perlu di tengah-tengah hidup kita. Yang terakhir, Cik. Ya. Karena dengan kehadiran Yesus itu akan memberikan berkat. Semangat hidup, baik berkat rasa percaya diri, berkat sukacita, dan damai sejahtera. Kalau berkat secara fisik, ya, pasti kita mudah mencari. Kerin butuh HP, minta papa mamanya dikasih. Kevin juga gitu. Tapi tatkala sukacita itu, kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, saudara, akan hangus. Dan itu jika kita tidak sadar kita mengalami keterpurukan dalam hidup itu. Dan sukacita itu pasti iblis akan mengambil. Sehingga yang sukacita, kuasa-kuasa iblis. Mari saudara, kita mensyukuri kehadiran Kristus sudah memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera kepada para murid hari ini. Kuasa kebangkitannya itu memberikan berkat, semangat hidup kita. Rasa percaya diri, sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat jasmani, rohani Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Saya mengajak semua jemaat, mari kita meresponi firman Tuhan di sini. Kehadiran Yesus sangat penting dalam hidup kita. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami keletihan secara rohani, secara jasmani. Mungkin selama ini sudah berjuang mati-matian, tapi hasilnya masih kosong. Ingat, seperti firman Tuhan tadi, hai anak-anakku, adakah lauk pauk dalam hidupmu? Atau seperti kata Yesus tadi, adakah sesuatu yang bisa aku bantu? Saudara, Tuhan ingin mengajak kita. Apa yang kita butuhkan hari ini? Silahkan berdoa.
Sehingga sepulang ibadah ini ada kekuatan. Tantangan, kesulitan apapun, kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Mungkin fisik kita, mungkin kesembuhan, mungkin pemulihan, mungkin doa-doa selama ini kita belum terjawab. Mari menempatkan Kristus di tempat terutama. Silakan singer menyanyi, ku tahu Bapa peliharaku. Jemaat yang dikasih Tuhan, silakan berdoa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan gak jauh, Tuhan hadir. Tinggal kita, tatkala Yesus berkata, adakah yang bisa saya bantu? Katakan, ada Tuhan, saya butuh, saya perlu ini. Katakan, Tuhan membutuhkan pengakuan, kejujuran, sehingga apa yang membuat luka hati Tuhan kita dipulihkan. Mungkin sebagai anak kita mengecewakan orang tua, silakan datang kepadanya, ampuni Tuhan. Mungkin kita sering menipu, jauh dari Tuhan atau kekecewaan. Tuhan pelihara, Tuhan sangat baik bagi. Terima kasih Tuhan. Kami bisa melewati setiap pencobaan, setiap ujian hari ini juga karena kemurahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan syukur Anda kepada Tuhan. Karena dengan menyatakan syukur, kita merasa cukup apa yang sudah kita lakukan saat ini. Semua cobaan, ujian yang hadir saat hari ini, kita imani semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Kau tahu Tuhan selalu memelihara kami, kondisi kami, Kau tahu keadaan kami. Terlebih setiap hal yang kami butuhkan, kami perlukan, Engkau tahu. Dan biarlah itu semakin kami berserah kepada Engkau. Kami serahkan semua jemaat-Mu hari ini Tuhan, yang sudah hadir dalam ibadah ini dari awal sampai akhir ini. Baik dari anak-anak, remaja, kaum muda, orang tua, senior-senior kami. Berkatilah Tuhan, sehingga imannya selalu tertambat kepada Engkau. Karena kehadiran Engkau Tuhan membuat kami kuat, membuat kami bijak, membuat kami bisa bersyukur keadaan apapun. Sehingga firman-Mu yang kami imani hari ini tidak sia-sia. Terima kasih Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama, kita pujikan sekali lagi pujian ini. Ku tahu Bapa peliharaku. Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai pencobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. Katakan lewat badai cobaan Tuhan, lewat badai
cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mohon kesabarannya sebentar, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, persekutuan doa besok hari Rabu 10 Mei jam 7 malam, firman Tuhan akan disampaikan Saudara Triyaman Telambanua. Ya. Saya mengundang Bapak Ibu bisa join di persekutuan doa. Jika ada pokok-pokok doa bisa japri ke saya, sehingga kita bisa saling menguatkan dan mendoakan. Berikutnya, yang ulang tahun minggu ini, ya, Saudara Dodi Prianto, tanggal 9 Mei. Ada? Sampaikan Bu Jeffrey, ya, ke Dodi, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Ya, ada lagi, Mbak? Ya, petugas ibadah minggu depan, itu 14 Mei, bisa dilihat ya, di layar atau di buletin. Ya. Semuanya bisa dipersiapkan untuk latihan dan yang lainnya. Ya, di situ. Lanjut. Ada lagi? Ya. Ada satu pengumuman Bapak Ibu, ya, program kita sudah kita RUG-kan ya, beberapa minggu yang lalu. Ya, yang perlu kita dukung dalam doa dan kita ketahui ya, saat COVID kita sudah rencanakan tahun kemarin program menambah ruangan sekolah minggu. Ya, karena ruangan sekolah minggu yang bapak-bapak itu masih di samping gereja, yang pemuda kadang di sini, tapi jadi satu sana juga kalau suaranya kencang juga nggak nyaman, gitu ya. Karena itu, gitu, seperti program kemarin ya, kita akan menambah ruangan di ruang sekolah minggu belakang akan di lantai 2, ya, sehingga sekolah minggu kita betul-betul dikembangkan dengan baik, ya. Karena memang kekurangan ruang sekolah minggu. Ya. Untuk tahap pembangunan 1, 2, 3 ini sedang dipersiapkan Bapak Tri Prasetyo. Ya. Nanti akan kita rapatkan, ya, sehingga bisa dijalankan tahun ini. Ya. Itu program penambahan ruangan sekolah minggu kita. Ya, puji Tuhan, ya, dana sudah dianggarkan. Ya. Yang pertama, pos dari gereja sudah diposkan supaya RUG kemarin 80 dari gereja ya. Ya. Terus kemarin juga sudah masuk gitu ya. Ada persembahan dari PT Telkom melalui Mbak Astrid ya. Di hari Paskah ya, PT Telkom ini menyampaikan donasi ya ke beberapa gereja ya. Salah satunya gereja kita ya, dapat donasi 10 juta. Makasih Mbak Astrid. Ya. Kiranya Telkom makin diberkati ya dan menjadi berkat untuk khususnya gereja-gereja ya di Indonesia, terlebih khusus di Jawa Barat. Gitu. Tolong dukung dalam doa sehingga terrealisasikan untuk rencana penambahan ruang sekolah minggu. Karena kemarin terambat ya karena COVID gitu ya. Nah di sini akan kita mulai lagi. Ada tambahan pengumuman dari PKMB, Mbak Priska? Tidak ada. Sekolah minggu? Tidak ada. Ya. Berikutnya mungkin ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini. Silahkan berdiri dan memperkenalkan. Ada? Oh ya, Pak Patrick. Ketemu lagi. Ya. Tuhan berkati sama Mbak Bella. Ya. Terima kasih sudah bisa menyempatkan waktu untuk ibadah di IPJMA ini. Makasih Pak Patrick dan istri.
Ada Bapak Ibu yang baru pertama kali? Ya, kalau tidak ada, kami mengundang semua sidang bisa berdiri. Kita mohon berkat Tuhan untuk mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kepada Allah Tritunggal yang kami puja, kami sembah. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Biarlah berkat-Mu turun bagi kami. Penyertaan Engkau damai sejahtera turun bagi kami semua. Kita aminkan dengan pujian Tuhan-Mu memberkati-Mu. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak.